Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang lelaki parubaya yang dikenal alim, selalu berpeci putih dan jubah bersih, tiba-tiba terkapar di tanah becek, tubuhnya dicabik serigala liar yang turun dari hutan. Tangisannya pilu, teriakannya menggema, namun tak seorang pun datang menolong. Darah mengalir deras, wajahnya penuh luka, dan di tengah gelapnya malam hanya lolongan serigala yang terdengar, seakan jadi saksi bisu atas dosa besar yang pernah ia lakukan pada darah dagingnya sendiri. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah kampung yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Pak Haji Saman. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Dari luar, ia tampak begitu terhormat. Warga selalu menyapanya dengan penuh hormat setiap kali ia melangkahkan kaki menuju masjid. Ia rajin mengumandangkan adzan, rajin memberi tausiah di pengajian, dan suaranya begitu lantang ketika membicarakan ayat-ayat Allah. Orang-orang menganggapnya sebagai teladan, panutan, dan contoh hidup seorang muslim yang patut ditiru. Namun, siapa sangka, di balik pintu rumahnya yang tertutup rapat, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sikapnya yang keras, amarahnya yang mudah meledak, dan hatinya yang penuh kebencian, terutama kepada satu sosok yang justru melahirkan dan merawatnya sejak kecil, ibunya sendiri. Ibunya bernama Bu Maimunah. Usianya hampir 80 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan langkahnya sering gemetar. Meski begitu, tatapan matanya selalu teduh. Senyum kecilnya tak pernah hilang meski hidupnya diwarnai derita. Namun ada satu hal yang membuatnya sering jadi bahan omongan warga. Pikirannya kadang linglung. Ia kerap lupa, terkadang bicara sendiri, bahkan suka melakukan hal-hal yang bagi orang normal dianggap memalukan. Pak Haji merasa aibnya sebagai tokoh agama di kampung tercoreng oleh kelakuan ibunya. Ia malu jika warga melihat ibunya berbuat sesuatu yang tak wajar. Perasaan malu itu perlahan tumbuh menjadi benci. Dan kebencian itu makin besar dari hari ke hari. Namun, Bu Maimunah sama sekali tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Setiap pagi, meski tubuh renta dan pikirannya kerap linglung, ia tetap menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi dengan tempe goreng, atau sayur bening yang seadanya. Saat duduk menatap anaknya makan, ia tersenyum puas, seakan tak ada yang lebih membahagiakan dalam hidupnya selain melihat sang anak kenyang. Sayangnya, kasih sayang itu tak pernah dihargai. Pak Haji hanya melihat ibunya sebagai beban, sebagai penghalang kehormatan, dan sebagai sumber malu. Tidak sekali dua kali ia memarahi ibunya dengan kasar. Bahkan, pernah suatu kali, suara bentakannya sampai terdengar keluar rumah, membuat beberapa tetangga menundukkan kepala dengan heran. Namun, tak ada satupun warga yang berani menegur. Bagaimanapun, Pak Haji adalah tokoh agama, orang terpandang. Semua hanya bisa bergumam lirih, menyimpan tanda tanya di hati. Bu Maimunah, seorang perempuan tua yang hidup dalam kesendirian di rumah kecil bersama anak lelakinya. Tubuhnya rapuh, rambutnya sudah putih, wajahnya dipenuhi keriput tanda usia. Namun, dalam setiap kerut itu tersimpan kisah panjang pengorbanan seorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri sejak suaminya wafat puluhan tahun lalu. Meski kini pikirannya sering linglung, Bu Maimunah tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kasih sayang. Ia suka duduk di beranda rumah, menatap jalanan desa sambil berbicara pada dirinya sendiri, mengenang masa lalu yang mungkin sudah samar di ingatannya. Kadang ia tertawa kecil, kadang matanya basah oleh air mata. Warga yang lewat hanya bisa menggelengkan kepala, sebagian merasa kasihan, sebagian lagi berbisik-bisik, seakan keluguan Bu Maimunah adalah bahan olok-olok. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah, hatinya yang dermawan. Meski sudah renta dan sering lupa, ia tetap gemar berbagi. Sering ia sisihkan uang kecil yang diberikan anaknya, lalu diam-diam memberikannya kepada anak-anak kecil di sekitar rumah. Buat jajan, nak, begitu katanya dengan suara lirih. Senyum tulusnya membuat siapapun yang menerimanya merasa hangat. Sayangnya, bagi Pak Haji, sikap ibunya justru menambah beban. Ia merasa ibunya tidak tahu malu, sering menghamburkan uang meski sedikit, dan malah jadi bahan gunjingan warga. Setiap kali ia mendengar kabar ibunya memberi uang pada anak kecil, wajahnya merah padam. Kenapa harus mempermalukan aku di depan orang banyak? Begitu isi hatinya. Suatu siang, Bu Maimunah berjalan menuju warung sayur di ujung kampung. Jalannya pelan,
Tangannya gemetar memegang tas kecil berisi beberapa lembar uang receh. Namun kali itu, entah karena lupa atau memang pikirannya kosong, ia tidak membawa uang sepeser pun. Dengan wajah polos, ia memilih beberapa ikat bayam dan cabai, lalu meletakkannya di meja penjual. "Bu, uangnya mana?" tanya si penjual warung dengan lembut. Bu Maimunah hanya terdiam, lalu tersenyum canggung. Ia mengaduk-aduk tas kecilnya, namun isinya kosong. Warga sekitar yang ikut berbelanja mulai memperhatikan, sebagian berbisik, sebagian lain menahan tawa. Si penjual mencoba memaklumi, tapi demi kebaikan, ia memanggil nama Pak Haji yang kebetulan baru saja pulang dari masjid. "Pak Haji, Pak Haji Saman, ini ibunya lupa bawa uang, tolong bayarkan dulu, ya," teriaknya sambil melambaikan tangan. Warga lain ikut melihat ke arah Pak Haji. Di momen itu, wajah Pak Haji memerah menahan malu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu semua mata tertuju padanya, menunggu reaksinya. Namun, alih-alih mendekat, ia justru berpura-pura tidak mendengar. Langkahnya dipercepat, wajahnya menunduk, seolah tidak ada yang memanggil. "Iya Pak Haji, ini ibunya." Suara penjual semakin keras, tapi Pak Haji tak menoleh. Warga yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala, heran dengan sikapnya. Bu Maimunah berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, senyumnya hilang. Dengan polos ia berujar lirih, "Maaf ya, Nak, ibu lupa bawa duit." Detik itu, suasana warung hening. Hanya tatapan kasihan warga yang menemani Bu Maimunah. Sementara Pak Haji sudah melangkah cepat menuju rumah, membawa rasa malu yang semakin menguasai hatinya. Ia tidak sadar, peristiwa kecil itu akan menjadi pemicu amarah besar, yang kelak membuat tangannya tega mengangkat botol kaca untuk melukai perempuan yang seharusnya ia muliakan. Sejak kejadian di warung sayur itu, hati Pak Haji diliputi bara api. Langkahnya yang pulang tergesa-gesa dari masjid sore itu, meninggalkan jejak rasa malu yang membakar dada. Kata-kata penjual warung yang memanggil namanya di depan warga seolah terus terngiang di telinganya. "Pak Haji, ini ibunya lupa bawa uang." Kalimat sederhana itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Bagaimana mungkin seorang tokoh agama, yang selama ini diagungkan sebagai sosok terhormat, harus menanggung malu gara-gara ulah ibunya sendiri? Sesampainya di rumah, Pak Haji membanting pecinya ke kursi. Keringatnya bercucuran meski udara sore itu sejuk. Wajahnya merah padam, matanya menatap tajam ke arah pintu, seakan ingin segera meluapkan amarah. Tapi ibunya belum juga pulang. Ia mondar-mandir seperti orang gelisah, menghentakkan kakinya ke lantai, tak sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, pintu kayu tua itu berderi terbuka. Bu Maimunah masuk dengan langkah gontai. Tangannya gemetar membawa ikat sayur bayam yang akhirnya dihutang oleh si penjual. Wajahnya lesu, namun tetap berusaha tersenyum. "Nak, maafkan ibu, tadi ibu lupa bawa duit. Tapi alhamdulillah orang warung baik, katanya nanti boleh bayar besok." Namun, kalimat polos itu justru bagai bensin yang menyulut api. Wajah Pak Haji semakin merah. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh benci, giginya bergemeletuk menahan amarah. Bu sadar gak? Gara-gara kelakuan Bu yang linglung itu, nama aku dipermalukan di depan warga? Aku ini siapa? Aku ini tokoh agama. Orang hormat sama aku, tapi ibu bikin aku malu," teriaknya. Suaranya menggema sampai keluar rumah. Bu Maimunah terdiam, matanya berkaca-kaca. Dengan suara lirih ia menjawab, "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak sengaja. Kadang pikiran ibu suka kosong." Tangisan kecil terdengar dari kerongkongannya. Ia mencoba meraih tangan anaknya, namun Pak Haji justru menepis kasar. Amarahnya tak terbendung. Ia berjalan ke dapur, mengambil botol kecap bekas yang tergeletak di meja. Botol kaca itu digenggam erat, matanya menyalakan api kebencian. Jantungnya berdetak keras, seakan ada bisikan setan yang mendorongnya. Ia melangkah cepat kembali ke ruang tamu, menatap ibunya yang masih berdiri gemetar dengan mata penuh harap. "Cukup sudah. Aku gak tahan lagi dipermalukan terus gara-gara kamu, Bu," bentaknya. Dan di saat itulah, botol kaca di tangannya terangkat tinggi, siap melayang ke kepala perempuan tua yang seharusnya ia muliakan. Suasana rumah sore itu berubah mencekam. Pak Haji berdiri dengan tubuh bergetar, urat di lehernya menegang. Genggaman tangannya kian kuat mencengkeram botol kecap bekas yang sudah kusam. Tatapannya menusuk, penuh kebencian yang selama ini ia pendam. Bu Maimunah masih berdiri kaku di depan pintu. Wajahnya sendu,
Matanya yang renta tampak kebingungan melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah bengis. Dengan suara bergetar, ia mencoba meredakan amarah anaknya. "Nak, jangan marah. Ibu, ibu benar-benar lupa tadi. Ibu nggak bermaksud bikin kamu malu." Namun kalimat itu tak lagi mampu meredam bara. Justru kata-kata polos itu terdengar seperti cemoohan di telinga Pak Haji. Amarah yang dipendam sejak lama seakan menemukan jalan keluar. "Tutup mulutmu, Bu. Gara-gara kamu, aku jadi bahan tertawaan orang. Kamu pikir aku ini siapa? Aku ini tokoh agama, Bu. Orang hormat sama aku, tapi kamu bikin aku seperti orang hina." Teriaknya, suaranya menggelegar, membuat burung-burung di atap beterbangan kaget. Tanpa pikir panjang, botol kecap di tangannya melayang. Prak! Suara pecahan kaca terdengar keras saat botol menghantam kepala Bu Maimunah. Perempuan tua itu terhuyung, tubuhnya gemetar, lalu jatuh terjerembab di lantai. Darah menetes dari pelipisnya, bercampur dengan air mata yang mengalir deras. Mulutnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya hanya lirih terbata. "Ya Allah, ampunilah anakku." Kalimat itu nyaris tak terdengar, tenggelam oleh deru napas Pak Haji yang masih membara. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menatap ibunya yang kini terkapar tak berdaya. Namun bukannya menyesal, hatinya justru dipenuhi rasa lega sesaat, seakan beban amarahnya telah terlepas. Beberapa tetangga yang mendengar suara bentakan dan pecahan kaca mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik. Namun tak ada yang berani masuk. Sosok Pak Haji terlalu disegani. Mereka hanya mengintip dari celah, menyaksikan samar tubuh renta yang tergeletak di lantai. Bu Maimunah terbaring dengan napas tersengal, tubuhnya lemah. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tenaganya hilang. Sesaat kemudian, matanya terpejam. Pingsan, tak sadarkan diri. Pak Haji berdiri terpaku, dadanya naik turun, wajahnya tegang. Ia tak tahu bahwa pukulan itu bukan hanya melukai ibunya, tapi juga membuka pintu azab yang perlahan akan menelan dirinya sendiri. Malam itu rumah Pak Haji terasa begitu dingin, meski lampu gantung menyala terang. Lantai rumah masih menyisakan bercak merah darah dari pelipis Bu Maimunah yang terkena hantaman botol kaca. Bau amis bercampur debu membuat suasana makin mencekam. Bu Maimunah terbaring lemah di atas tikar usang. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Bekas luka di pelipisnya menghitam. Matanya sesekali terbuka lalu tertutup kembali. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah dengan lirih. "Ya Allah, beri ibu kekuatan." Namun Pak Haji hanya duduk di kursi, wajahnya menunduk, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Ada sesal kecil di hatinya, tapi gengsi dan amarahnya menutup rasa itu. Yang ada justru perasaan kesal, seolah ibunya hanyalah penghalang dalam hidupnya. Di luar rumah, beberapa warga masih berbisik-bisik. Mereka melihat Bu Maimunah tadi jatuh, namun tak ada yang berani masuk. "Apa benar Pak Haji memukul ibunya?" tanya seorang warga. "Ah, jangan sembarangan ngomong. Nanti bisa panjang urusannya," sahut yang lain. Akhirnya semua memilih diam, membiarkan rahasia itu terkubur di balik tembok rumah Pak Haji. Malam berganti dini hari. Suara jangkrik terdengar sayup. Bu Maimunah mulai menggigil. Tubuhnya panas, peluh dingin membasahi keningnya. Sesekali ia batuk kecil, lalu tubuhnya merintih kesakitan. "Nak, tolong. Ibu sakit," ucapnya lirih, mencoba memanggil Pak Haji. Namun, bukannya menolong, Pak Haji malah menutup telinganya dengan bantal. Ia pura-pura tidur, pura-pura tidak mendengar rintihan ibunya. Dalam hati ia bergumam, "Aku sudah cukup malu, aku tidak mau direpotkan lagi." Keesokan paginya, saat sinar matahari masuk lewat jendela bambu, kondisi Bu Maimunah makin memburuk. Tubuhnya lemas, matanya sayu, dan kulitnya mulai pucat kebiruan. Warga yang kebetulan lewat melihat dari celah pintu, lalu berbisik bahwa Bu Maimunah sakit keras. Tapi tidak ada yang berani menegur Pak Haji. Pak Haji hanya memandang ibunya dengan sorot mata yang datar. Di dalam hatinya, ia merasa kejadian ini hanyalah beban baru. Ia tidak sadar, penyakit aneh yang menimpa ibunya kelak akan menjadi awal dari azab besar yang menunggu dirinya. Hari-hari setelah peristiwa pemukulan itu menjadi awal penderitaan panjang bagi Bu Maimunah. Tubuhnya semakin lemah, ia lebih banyak terbaring di tikar tipis di ruang tengah. Setiap kali mencoba bangkit, kepalanya terasa pusing, keringat dingin mengucur, dan pandangannya berkunang-kunang.
Luka di pelipis yang terkena botol kaca mulai membiru, meninggalkan bekas memar yang tidak juga sembuh. Tetangga yang lewat kerap mendengar suara rintihan lirih dari dalam rumah. "Ya Allah, tolong hamba MU ini." Begitu suara Bu Maimunah malam demi malam. Namun tak ada yang berani masuk. Semua hanya bisa berdoa dari kejauhan. Sosok Pak Haji terlalu ditakuti, sekaligus terlalu dihormati untuk ditegur. Satu pagi, seorang tetangga yang kebetulan kenal dengan seorang bidan desa memberanikan diri menyarankan agar Bu Maimunah diperiksa. Awalnya Pak Haji enggan. Wajahnya menunjukkan rasa tidak peduli. Namun karena desakan beberapa orang, akhirnya ia membawa ibunya ke klinik kecil di kota sebelah. Di ruang pemeriksaan, dokter memandang serius hasil pemeriksaan Bu Maimunah. Dengan nada berat, ia berkata, "Ibu ini mengalami komplikasi serius. Ada luka dalam di bagian kepalanya, dan tubuhnya juga menunjukkan gejala penyakit langka. Sejenis kelainan saraf yang membuatnya semakin melemah. Kalau tidak segera ditangani, kondisinya akan terus menurun." Kalimat itu membuat suasana hening. Bu Maimunah hanya tersenyum lemah, seolah menerima takdirnya dengan ikhlas. Ia menatap anaknya dan berucap lirih, "Nak, jangan khawatir, semua ini sudah kehendak Allah." Namun berbeda dengan sang ibu, wajah Pak Haji mengeras. Alih-alih merasa kasihan, hatinya justru dipenuhi rasa geram. Baginya, penyakit itu adalah beban. Ia membayangkan dirinya harus merawat, harus menanggung biaya, harus menutupi semua dari mata warga. Semua itu terasa berat baginya yang hanya mementingkan harga diri. Sepulang dari klinik, ia mendiamkan ibunya. Ia tak menyiapkan obat, tak menyiapkan makanan khusus. Ia hanya membiarkan perempuan tua itu terbaring, sementara dirinya tetap sibuk dengan kegiatan di masjid. Dari luar, orang melihatnya tetap sebagai tokoh alim. Namun di dalam rumah, ibunya berjuang sendirian melawan sakit. Malam itu, ketika semua warga terlelap, Bu Maimunah kembali menggigil. Nafasnya pendek-pendek, tangannya meraba-raba mencari pegangan. Dalam sujud doanya yang lemah, ia berbisik, "Ya Allah, berilah ampunan untuk anakku, meski dia sering menyakitiku." Doa seorang ibu terus melangit, sementara anaknya tak sadar bahwa doa itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah saat azab besar menimpa dirinya. Hari-hari semakin berat bagi Bu Maimunah. Tubuhnya kian ringkih, langkahnya hampir tak mampu berdiri. Ia lebih sering berbaring, dengan mata sayu menatap langit-langit rumah, berharap masih ada kasih sayang dari anaknya sendiri. Namun kasih sayang itu tak pernah datang. Pak Haji justru semakin merasa tertekan. Setiap kali mendengar ibunya batuk keras di malam hari, hatinya panas. Setiap kali ada warga yang menanyakan kabar Bu Maimunah, wajahnya merah karena merasa dipermalukan. Pagi itu, saat sarapan, Pak Haji menatap ibunya yang masih berbaring. Piring berisi bubur tersisa di meja, tak tersentuh. Bu Maimunah terlalu lemah untuk makan. Dengan suara serak ia berkata lirih, "Nak, ibu ingin ditemani makan. Tolong suapkan sedikit." Alih-alih mendekat, Pak Haji justru menendang kursi hingga bergeser keras. "Sudah, Bu. Jangan bikin aku susah. Aku ini orang sibuk. Aku nggak punya waktu buat urus orang sakit." Suaranya tinggi, penuh amarah. Air mata menetes di pipi Bu Maimunah. Ia terdiam, tak berani bicara lagi. Dalam hatinya ia hanya berdoa agar Allah melembutkan hati anaknya. Namun, doa itu justru diiringi keputusan kejam. Malam harinya, ketika Pak Haji pulang dari masjid, ia duduk termenung. Di benaknya bergema satu pikiran, "Aku harus singkirkan dia. Aku tidak bisa terus direpotkan." Besok paginya, dengan alasan ingin berobat ke tempat lain, Pak Haji membawa ibunya menggunakan becak menuju sebuah panti jompo di luar kampung. Sepanjang perjalanan, Bu Maimunah tampak tenang, meski sesekali bertanya, "Nak, kita mau kemana?" Pak Haji hanya menjawab singkat, "Sudah, ikut saja." Sesampainya di panti, Bu Maimunah dipapah masuk oleh seorang petugas. Wajahnya bingung, matanya menatap Pak Haji dengan sorot penuh harap. "Nak, jangan tinggalkan ibu di sini, ya. Ibu janji nggak akan bikin kamu repot lagi." Namun Pak Haji hanya menoleh sekilas, lalu menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus panti. Tanpa sepatah kata pun ia melangkah pergi, meninggalkan ibunya dengan hati remuk. Dari balik jendela, Bu Maimunah hanya bisa menatap punggung anaknya yang semakin menjauh. Tangannya terangkat lemah, seakan ingin meraih, tapi tak sampai. Air mata jatuh membasahi pipi keriputnya. Sementara itu,
Di dalam hati Pak Haji muncul rasa lega. Ia merasa beban besar sudah hilang. Ia tidak tahu, kelegaan itu hanyalah semu. Karena dosa besar yang ia lakukan telah membuka pintu bagi azab yang kelak menjemputnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu langit mendung. Angin berhembus pelan menyapu halaman panti jompo. Di teras depan, tampak seorang perempuan tua duduk di kursi bambu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong menatap jalan raya di depan gerbang. Dialah Bu Maimunah. Sejak pagi, ia menunggu dengan sabar, berharap anaknya datang menjemput. Sesekali ia bertanya pada pengurus panti, "Nak, apa anakku sudah datang?" Katanya sebentar lagi menjemput ibu. Petugas hanya bisa tersenyum kaku, menepuk bahunya, tanpa berani menjawab jujur bahwa anak itu tak pernah kembali. Hari berganti minggu, namun Pak Haji tak pernah muncul. Ia benar-benar menyingkirkan ibunya. Seakan Bu Maimunah hanyalah beban yang harus dilupakan. Di kampung, warga mulai bertanya-tanya. Beberapa orang yang biasa melihat Bu Maimunah di beranda rumah merasa heran karena sosok itu tiba-tiba menghilang. "Kemana ya Bu Maimunah?" Biasanya tiap sore duduk di depan rumah, bisik seorang ibu-ibu sambil menjemur pakaian. Yang lain menjawab lirih. Katanya dibawa Pak Haji ke panti jompo. Astagfirullah, masa tega sama ibunya sendiri? Isu itu menyebar pelan. Tapi tak ada yang berani menegur langsung. Sosok Pak Haji terlalu disegani di masjid, apalagi lidahnya pandai melantunkan ayat-ayat Allah. Namun, di balik setiap salam warga, terselip bisikan hati yang tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah dengan lelaki ini. Sementara itu, di panti jompo, malam-malam Bu Maimunah dilalui dengan doa dan tangis. Ia sering terdengar melantunkan sholawat dengan suara lirih, meski tenggorokannya serak. Setiap selesai berdoa, ia selalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mendoakan anaknya. "Ya Allah, jangan hukum anakku, beri dia petunjuk. Meski dia sering menyakitiku, aku tetap ibunya, aku tetap sayang dia." Doa itu naik ke langit, membelah sunyi malam. Namun doa seorang ibu yang tulus ternyata tidak serta-merta mencegah azab bagi anak yang durhaka. Karena dosa besar tetap menunggu balasan dari Sang Maha Adil. Di kampung, Pak Haji merasa hidupnya kembali ringan. Ia bisa pulang dari masjid tanpa harus mendengar batuk ibunya, bisa duduk di teras tanpa malu, bisa bicara lantang di hadapan warga tanpa merasa terbebani. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa hampa yang ia tutup rapat-rapat. Ia tidak tahu, semua kelegaan itu hanyalah ketenangan sementara sebelum badai besar menghantam hidupnya. Beberapa minggu setelah menyingkirkan ibunya ke panti jompo, kehidupan Pak Haji tampak kembali tenang. Dari luar, ia terlihat seperti sosok terhormat yang tak pernah ternoda. Setiap hari ia masih berjalan tegap menuju masjid. Jubah putihnya berkibar, peci putihnya selalu bersih. Warga menyapanya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji." Dan ia menjawab dengan senyum yang dibuat-buat. Di teras rumah, kursi bambu yang dulu sering dipakai Bu Maimunah kini kosong. Tak ada lagi suara batuk yang mengganggu malam. Tak ada lagi rintihan sakit yang membuatnya jengah. Bagi Pak Haji, rumah itu kini jauh lebih nyaman. Namun, kenyamanan itu hanya terlihat di luar. Di dalam hatinya, ada ruang kosong yang terus menghantui. Malam-malamnya tak lagi lelap. Setiap kali menutup mata, wajah ibunya muncul. Wajah lemah dengan tatapan penuh kasih, meski dipukul dan disakiti. Seringkali ia bermimpi, melihat Bu Maimunah berjalan pincang mendekatinya sambil memanggil namanya. "Nak, jangan tinggalkan ibu." Pak Haji terbangun dengan keringat dingin, matanya melotot, napasnya memburu. Ia segera berwudu. Berharap mimpi itu hanya gangguan tidur, tapi malam berikutnya mimpi itu datang lagi, dan lagi. Tak hanya mimpi. Sejak beberapa hari terakhir, suara aneh sering terdengar di sekitar rumah. Lolongan anjing liar dari kejauhan terdengar lebih dekat, seakan mengitari pekarangan. Burung gagak sering bertengger di atap, suaranya parau membuat bulu kuduk meremang. Pak Haji mencoba menepi semua itu dengan bacaan ayat suci. Namun semakin ia mengabaikan, semakin kuat rasa tidak tenang yang menghampiri. Warga pun mulai memperhatikan. "Kenapa ya? Akhir-akhir ini wajah Pak Haji kelihatan pucat, seperti orang ketakutan," bisik seorang jamaah masjid. Pak Haji berusaha menutupi kegelisahannya dengan terus memperlihatkan sosok alim. Ia tetap memimpin doa, tetap memberi tausiah, tetap menasihati orang lain. Tetapi di balik suaranya yang lantang, ada hati yang semakin rapuh, dihantui oleh dosa besar pada darah dagingnya sendiri. Hidupnya memang tampak kembali tenang, namun itu hanyalah ketenangan semu. Karena dari arah hutan,
sesuatu yang lebih mengerikan sudah mulai mendekat, membawa azab yang tak bisa ia hindari. Malam di kampung itu terasa berbeda. Angin bertiup kencang. Daun-daun pisang di pekarangan berderak-derak menimbulkan suara seram. Langkah kaki Pak Haji pulang dari masjid terasa lebih berat dari biasanya. Langit malam yang biasanya tenang kini dihiasi cahaya bulan pucat, seakan ikut menyaksikan rahasia kelam yang disembunyikannya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan kasar. Rumah itu kini hening. Namun, keheningan itu bukan ketenangan, melainkan kesepian yang menakutkan. Saat duduk di kursi bambu, ia mendengar suara samar dari dalam kamar ibunya yang sudah kosong. Suara lirih itu seperti rintihan. "Nak, jangan tinggalkan ibu." Pak Haji tersentak, matanya melebar. Ia berdiri, menatap ke arah kamar yang pintunya setengah terbuka. Tapi saat diperiksa, kamar itu kosong. Hanya ada tikar usang dan bantal tua. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. "Ah, ini cuma bayangan," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan tepat di telinganya. Di luar rumah, suara lolongan anjing liar terdengar bersahutan. Tidak hanya satu, tapi banyak. Suaranya seperti mengitari rumah, semakin keras, semakin dekat. Pak Haji mencoba menguatkan hati dengan membaca doa. Namun lidahnya terasa kaku, ayat-ayat yang biasanya fasih ia ucapkan kini tersendat-sendat. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Warga sekitar pun mulai merasakan keganjilan. Beberapa kali ada yang melihat bayangan hitam melintas di pekarangan Pak Haji. Ada pula yang mengaku mendengar suara jeritan lirih dari dalam rumahnya, padahal ia tinggal sendirian. "Pak Haji kenapa ya? Kok akhir-akhir ini rumahnya kayak angker?" kata seorang pemuda desa sambil bergidik. Di masjid, wajah Pak Haji semakin pucat. Saat ia berdiri di saf depan, matanya sering kosong menatap lantai, seakan pikirannya tidak berada di sana. Beberapa jamaah berbisik bahwa ia seperti orang yang sedang diguncang ketakutan. Namun, Pak Haji tetap berusaha menjaga wibawanya. Ia terus tersenyum, terus berbicara lantang, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang semakin mendekat. Suatu malam, ia bermimpi didatangi ibunya yang terbaring di panti jompo. Wajah ibunya pucat, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya hanya mengucapkan satu kalimat. "Azab itu dekat, Nak." Pak Haji terbangun dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ajal dan hukuman dari Allah begitu dekat. Ia tidak tahu, dari dalam hutan, 2 ekor serigala liar sudah mulai turun mencari mangsa, membawa pertanda azab yang nyata. Malam itu langit gelap gulita. Hanya cahaya bulan pucat yang menyelinap di sela awan hitam, menambah suasana mencekam. Udara terasa dingin menusuk tulang. Angin berhembus kencang membawa aroma lembab dari hutan yang tak jauh dari kampung. Pak Haji baru saja selesai sholat Isya di masjid. Dengan langkah tergesa, ia pulang sendirian melewati jalan setapak yang sepi. Suasana malam yang biasanya tenang kini terasa berbeda. Rumput kering di tepi jalan bergoyang-goyang, dan suara serangga malam mendadak hilang, digantikan keheningan yang menekan dada. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lolongan panjang. Suara itu melengking, merobek keheningan malam, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Haji berhenti sejenak, matanya menatap gelisah ke arah hutan. "Ah, cuma anjing liar," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya bergetar hebat. Beberapa langkah kemudian, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Bayangan hitam besar bergerak cepat, lalu muncul sepasang mata menyala merah dari kegelapan. Pak Haji tersentak mundur. Nafasnya tercekat. Dari dalam hutan, muncullah seekor serigala besar. Bulunya kusut, taringnya menyeringai, matanya tajam penuh lapar. Belum sempat ia berbuat apa-apa, terdengar lolongan lain dari arah berlawanan. Seekor lagi serigala keluar, mengendap dengan gerakan gesit, melingkari mangsanya. Kini Pak Haji terjebak di tengah jalan, diapit 2 serigala buas yang menatapnya seakan menunggu waktu untuk menerkam. Pak Haji panik, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia mencoba melangkah cepat, namun kakinya goyah, langkahnya kian kacau. Suara detak jantungnya terdengar keras di telinganya sendiri. Serigala pertama mendekat perlahan, taringnya terlihat jelas, mengeluarkan desisan rendah. Serigala kedua bergerak dari belakang, matanya tak pernah lepas dari tubuh Pak Haji. "Ya Allah, lindungi aku," bisik Pak Haji, tapi lidahnya keluh, doanya terdengar goyah.
Dalam sekejap, kedua serigala itu melompat bersamaan, menerkam dengan kecepatan mengerikan. Pak Haji berteriak histeris, "Tolong!" Suaranya menggema di tengah malam, namun tak ada seorang pun mendengar. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur di tanah berdebu. Malam itu, di jalan setapak sepi, dimulailah azab mengerikan yang akan merenggut kehormatan seorang anak durhaka. Jeritan Pak Haji menggema di tengah malam, namun suara itu hanya jadi bisikan sia-sia di bawah langit gelap. Kedua serigala itu menerkam dengan buas. Taringnya mencabik pakaian dan kulit, meninggalkan luka menganga di tubuhnya. Pak Haji berusaha bangkit, merangkak dengan tangan gemetar. Tanah becek menempel di wajah dan jubah putihnya yang kini berlumuran darah. Ia menoleh ke belakang, melihat serigala pertama sudah siap menerkam lagi, sementara serigala kedua mengitari tubuhnya seperti menunggu saat yang tepat untuk melahap. "Tolong! Ada siapapun! Tolong aku!" Suaranya parau, penuh ketakutan. Namun kampung terlalu jauh, dan jalan setapak itu sunyi tanpa seorang pun lewat. Serigala itu kembali melompat, gigi tajamnya mengarah ke tangan kanannya. Krek! Suara tulang retak terdengar jelas, membuat Pak Haji menjerit sejadi-jadinya. Darah memancar, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya kini berlumur luka, digigit hingga hampir tak berbentuk. Ia berusaha menendang, meronta, tapi tenaganya semakin lemah. Setiap kali ia mencoba berlari, tubuhnya roboh lagi. Napasnya terengah-engah, matanya liar mencari pertolongan, tapi hanya kegelapan dan lolongan serigala yang menemani. Dalam keadaan kacau itu, samar-samar ia melihat wajah ibunya terbayang di kegelapan malam. Wajah Renta yang pernah ia pukul dengan botol kaca. Wajah penuh kasih yang meski disakiti tetap mendoakannya. Bayangan itu membuat hatinya semakin hancur. "Ya Allah, ampunilah aku, ampuni aku, Bu," ucapnya terbata, suaranya hampir hilang. Namun azab sudah menjerat. Serigala yang lain menerkam kakinya, mencabik daging hingga ia meraung kesakitan. Tanah basah kini penuh darah, bercampur lumpur dan sobekan kain jubahnya. Jeritan itu perlahan melemah, berganti isakan lirih yang memilukan. Tubuhnya menjadi sasaran empuk, tak berdaya melawan dua hewan buas yang seakan diutus sebagai balasan atas dosa besar seorang anak durhaka. Malam itu, jalan setapak kampung menjadi saksi bisu. Seorang haji yang dihormati warga, kini terkapar tak berdaya, tubuhnya digerogoti serigala liar. Tubuh Pak Haji kini sudah penuh luka. Darah membasahi tanah, bercampur dengan dedaunan kering yang menempel di jubah putihnya. Ia meraung, tangannya meronta, tapi jeritan itu semakin lama semakin lemah. Dua serigala itu tak henti-hentinya menyerang, seakan tak puas mencabik daging manusia. Satu serigala menggigit bahunya, menarik kasar hingga kulitnya terkelupas. Sementara serigala yang lain menancapkan taring ke lengan kanannya, mengoyak hingga terdengar suara krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam hitungan detik, darah memancar, tangan itu tak lagi utuh. "Astagfirullah, tolong, ampunilah aku, Bu," suaranya parau, lirih, penuh sesal. Namun malam itu, doa dan jeritannya tak mampu menahan azab. Serigala itu semakin buas. Tubuhnya berguncang tiap kali cabikan baru menambah luka. Ia mencoba mengucap ayat, namun lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Matanya menatap ke langit. Samar-samar ia seolah melihat sosok ibunya yang sedang duduk di panti jompo. Wajah Bu Maimunah meneteskan air mata, namun bibirnya bergetar melantunkan doa. "Ya Allah, maafkan anakku." Bayangan itu menusuk hatinya, membuatnya ingin menjerit lebih keras. Namun kekuatan sudah hampir habis. Ia hanya bisa menggeliat. Tubuhnya terseret di tanah ketika serigala menariknya dengan taring yang mencengkeram. Beberapa menit berlalu. Jalan setapak itu sunyi hanya diisi suara gesekan gigi hewan buas dengan tulang manusia. Jeritan yang tadi keras kini sudah tak terdengar lagi. Hanya isak lemah yang nyaris putus. Dari kejauhan, samar terlihat lampu senter seorang warga yang baru saja pulang dari ladang. Suara langkah kakinya mendekat. Ia berhenti seketika ketika melihat pemandangan mengerikan itu. Seorang lelaki parubaya, yang dikenalnya sebagai Pak Haji, terkapar berlumur darah, tubuhnya dicabik serigala. "Ya Allah, astagfirullah," teriak warga itu, wajahnya pucat pasi. Dengan teriakan panik, ia melempar batu untuk mengusir kawanan serigala. Hewan itu akhirnya lari ke hutan, meninggalkan tubuh Pak Haji yang sudah tak berbentuk. Di tanah, Pak Haji tergeletak tak sadarkan diri. Nafasnya tersisa tipis, wajahnya pucat,
dan lengan kanannya hancur. Azab itu nyata, tak bisa ditolak, balasan atas kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Pak Haji tergeletak di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh perban. Selang infus menempel di tangannya, oksigen menutup hidungnya, dan wajahnya pucat pasi. Ruangan itu dipenuhi aroma obat, dingin, dan sunyi. Di sisi ranjang, ada seorang perawat yang sesekali mengecek kondisinya, sementara beberapa warga yang ikut menolong tadi hanya bisa menatap dengan raut ngeri. Ketika matanya perlahan terbuka, Pak Haji terdiam lama. Pandangannya kabur, tubuhnya kaku, hingga ia mencoba menggerakkan lengan kanannya. Namun yang terasa hanyalah hampa. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, ia menoleh pelan, dan barulah sadar. Tangan kanannya sudah tidak ada. Hanya tersisa perban tebal, bercampur darah yang masih merembes. Bagian tubuh itu telah habis dicabik serigala. Ya Allah, tanganku, tanganku. Suaranya lirih, penuh kepedihan. Air mata mengalir membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini keras kepala itu menangis tanpa henti. Bayangan tentang ibunya kembali hadir di benaknya. Ia teringat bagaimana wajah Bu Maimunah tersenyum sabar saat ia dimarahi. Ia teringat bagaimana ibunya meminta maaf meski tak salah. Dan yang paling menghantui, tatapan kosong ibunya saat dipukul dengan botol kaca. Ampuni aku, Bu, ampuni aku, isaknya. Suaranya terputus-putus. Namun yang ada hanya sunyi. Ibunya jauh, ditinggalkan di panti jompo, tak pernah tahu anaknya kini terbaring sekarat. Hari-hari di rumah sakit menjadi siksa batin bagi Pak Haji. Ia tak lagi bisa berjalan normal, tubuhnya penuh luka. Warga yang menjenguk hanya bisa berdesis lirih. Astagfirullah, beginilah akibat durhaka pada orang tua. Bisikan itu menusuk telinganya, membuatnya semakin tenggelam dalam rasa malu. Setiap malam, ia sulit tidur. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kembali berada di jalan setapak itu, dikejar serigala. Tubuhnya dicabik berulang kali, jeritannya bergema, hingga ia terbangun dengan keringat dingin membanjir. Kini, semua harga diri dan wibawa yang dulu ia banggakan lenyap. Yang tersisa hanyalah tubuh tak berdaya, hati yang diliputi penyesalan, dan jiwa yang mulai pasrah menunggu takdir. Pak Haji sadar, azab Allah sudah nyata. Dan mungkin, kematian hanyalah tinggal menunggu waktu. Pagi itu langit kelabu, udara kampung terasa berat seolah memberi tanda. Di dalam rumah megah yang kini suram, Pak Haji terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, napasnya tersengal-sengal. Sejak beberapa hari terakhir, ia hanya bisa terbaring dengan air mata terus mengalir. Bu Hajah duduk setia di sampingnya, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Dengan suara lirih ia berbisik, "Pak, bertobatlah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jangan tinggalkan dunia ini tanpa istighfar." Pak Haji mencoba membuka mulutnya. Bibirnya bergetar, suaranya parau. "Astagfirullah, ampun aku, ya Allah." Kalimat itu terputus-putus, lidahnya kaku, tapi jelas penuh penyesalan. Air matanya jatuh deras, membasahi pipi yang sudah keriput. Cucu kecil mereka ikut menangis di sudut ranjang, memanggil lirih, "Kakek, jangan tinggalin aku." Kalimat polos itu membuat hati siapapun yang mendengar hancur berkeping. Tiba-tiba, tubuh Pak Haji bergetar. Dadanya naik turun tak beraturan. Napasnya tersengal semakin berat. Matanya membelalak sebentar, lalu perlahan menutup. Suara terakhir yang keluar hanyalah istighfar lirih yang nyaris tak terdengar. "Allah, ampuni aku." Kepalanya terkulai lemah, tubuhnya tak lagi bergerak. Tangisan pecah di seluruh ruangan. Bu Hajah memeluk tubuh suaminya erat-erat, cucunya meraung histeris, sementara beberapa warga yang sudah berkumpul di rumah itu hanya bisa menggeleng dengan wajah pilu. Kabar kematian Pak Haji cepat menyebar ke kampung. Warga datang berbondong-bondong, bukan dengan rasa segan seperti dulu, melainkan dengan wajah getir. Mereka tahu, sosok yang dulu begitu sombong kini mati dalam keadaan hina, tak berdaya. Jenazahnya dimandikan, dikafani, lalu disalatkan. Saat keranda diangkat, ada rasa berat di hati warga yang mengusungnya. Mereka teringat pada luka yang pernah ia torehkan. Di pemakaman, tanah merah ditimbun menutupi jasadnya, hujan rintik tiba-tiba turun, seakan langit pun ikut menangis. Bu Hajah berdiri di tepi kubur dengan air mata jatuh deras. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, ampuni suamiku. Jadikan kisah ini pelajaran bagi kami semua." Dan benar, kisah Pak Haji menjadi buah bibir di kampung. Dari mulut ke mulut,
Warga menceritakan bagaimana kesombongan membawa kehancuran. Bagaimana dua orang teraniaya tidak pernah tertolak. Bagaimana seorang yang dianggap terpandang bisa mati dengan hina. Sahabat, ambillah hikmah dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang lemah. Karena doa mereka bisa langsung menembus langit, dan balasannya bisa datang kapan saja. Jangan lupa untuk tinggalkan sholawat di kolom komentar, like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga Allah memberi kita hati yang lembut, jauh dari kesombongan, dan selalu siap menolong sesama.